Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan selamat pagi bagi yang memilih untuk beribadah pagi dan selamat malam bagi yang memilih ibadah malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja Pok Sorowako mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada saat ini memberi berkat bagi hidup beriman kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam ibadah online Pok Sorowako, kami menyampaikan selamat bergabung dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati kita semua. Untuk mengawali ibadah ini, saya mengajak jemaat berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersama menyanyikan nyanyian rohani 97 bait pertama dan ketiga. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Berilah wajahmu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita menyanyi nyanyian rohani 9 bait pertama, Hai Kaum Tuhanku. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbunyi besar, yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Sebagai rumput umur manusia dan bunga yang perinya sia-sia, Mazmur 103 ayat 8 kita nyanyikan. Sepanjang perjalanan hidup kita, sengaja atau tidak sengaja, kita pernah melukai hati Tuhan dan sesama. Karena itu marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama dengan tulus dan rendah hati menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun apabila sering kali kami iri hati, kami benci, dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan membaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, dengarkanlah kepastian tentang anugerah Allah, sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagai respon atas pengampunan dosa ini, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 14, bait pertama, Kesukaan yang Ceria. Suka yang
Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak saudara-saudara berdiri. Mari bersama kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita nyatakan kesanggupan kita menerima hukum Tuhan dengan menyanyi dari Mazmur 19 baitnya yang ketiga, sempurna hukummu. Sempurna hukummu, olehnya jiwaku bersuka dan segar, kesaksian kekal beri orang yang beban, berakal baik benar, perintah yang sungguh dan teguh, beri hati digirangkan, dan sabdanya jernih, beri hatiku bersih, dan mata diterangkan. Silakan duduk. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus saat ini. Karena itu, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian melalui kuasa Roh Kudus, agar kami bisa memahami apa maksud-Mu lewat pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia.
Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Itulah tema perenungan kita sepanjang minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Markus adalah Injil tertua dari Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, Lukas, bahkan termasuk Yohanes. Markus menceritakan dan mengisahkan peristiwa pencobaan di padang gurun dengan sangat singkat. Dalam bacaan kita pada saat ini, Markus menginformasikan bahwa Yesus datang dari Nazaret dan kemudian ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus keluar dari air, Markus menyaksikan bahwa langit terbuka, langit terkoyak, dan datanglah Roh Allah yang menyerupai burung merpati, seekor burung merpati yang turun ke atasnya. Dan kemudian terdengarlah suara yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sesudah Yesus dibaptis, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, Yesus dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus menjadi pemenang. Kuasa iblis tidak sanggup mengalahkan Yesus. Setelah semuanya selesai, yakni baptisan dan juga pencobaan yang dilalui oleh Yesus, Markus menceritakan pelayanan Yesus yang dimulai dari Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, dan inti pengajaran Yesus adalah tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Sebab itu, bertobatlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika tema kita pada saat ini, pada minggu ini menyorot soal lapar yang mengingatkan kerapuhan manusia, maka tentunya ini berkaitan erat dengan pencobaan yang pertama yang dilancarkan oleh iblis kepada Yesus. Di mana ketika itu iblis menantang Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Setelah Yesus berpuasa 40 hari. Secara fisik, Yesus pasti lemah dan membutuhkan asupan makanan setelah puasa yang dilaluinya. Iblis sangat paham bahwa lapar dan haus adalah kebutuhan vital manusia. Karena itu iblis mencoba pertama dengan percobaan yang pertama menggoda manusia, menggoda Yesus. Dengan kebutuhan vital ini, yaitu kebutuhan akan makanan. Jemaat, mari coba kita perhatikan apa reaksi kita ketika kita lapar dan haus. Perut kita akan menginformasikan ke otak kita akan kebutuhannya.
Sehingga saat lapar dan haus, pikiran kita akan selalu memikirkan makanan dan minuman yang membuat kita kurang konsentrasi terhadap hal-hal yang lain. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan benar-benar lapar dan haus, orang bahkan rela makan dan minum apa saja. Yang penting kebutuhan lapar dan haus itu terpenuhi. Mengapa demikian? Karena makanan dan asupan minuman adalah kebutuhan vital selama manusia masih hidup. Lapar dan haus adalah merupakan tanda dari kehidupan. Sebab tubuh yang terbaring kaku alias mati pasti tidak lagi meminta makan dan minum. Dan memang tidak butuh lagi makan dan minum. Ketika tidak ada kehidupan, maka tiada perlu lagi konsumsi untuk sesuatu bagi tubuh ini. Jadi jika tema kita menyorot soal lapar yang mengingatkan kerapuhan manusia, ini adalah fakta. Sebab makan dan minum adalah tanda pertama dan utama seseorang masih bernyawa. Selagi manusia hidup di dunia ini, maka tubuh jasmaninya pasti membutuhkan asupan makanan dan air minum. Iblis sangat paham akan hal ini. Oleh sebab itu ia menggunakan kesempatan pertama untuk menggoda Yesus dengan kebutuhan vital ini. Iblis berkata, "Ubahlah batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus paham bahwa manusia membutuhkan roti selama manusia itu hidup. Namun kerapuhan manusia yang membuatnya tidak selama-lamanya hidup di dunia ini memberi isyarat bahwa selain kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani yang bersifat kekal adalah hal penting yang harus dipenuhi. Yesus menegaskan bahwa kebutuhan kekal ini hanya didapatkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, yang penting kita renungkan dalam siklus Prapaskah dan dalam siklus kehidupan kita selanjutnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Milikilah rasa lapar dan haus, bukan hanya lapar dan haus akan kebutuhan jasmani, tetapi juga lapar dan haus akan kebutuhan rohani melalui kecintaan mempelajari kebenaran Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penuhilah rasa lapar dan haus itu, bukan hanya memenuhi kebutuhan lapar dan haus akan kebutuhan jasmani, tetapi penuhilah juga rasa lapar dan haus akan kebutuhan rohani melalui kecintaan mempelajari, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ingatlah bahwa pemenuhan kebutuhan jasmani memang penting, namun hanya bersifat sementara selagi kita masih tinggal di dunia ini. Namun pemenuhan kebutuhan rohani bersifat kekal yang akan menentukan kemana arah kehidupan kita setelah kematian. Apakah nanti kita akan di sorga ataukah nanti kita di neraka? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca bagaimana Yesus menang atas pencobaan iblis. Saat lapar, Yesus tetap percaya akan perkataan Bapa bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat perut kosong, Yesus tidak menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, tetapi berpegang pada perkataan Bapa, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan saat perut dalam kondisi apapun,
Yesus meyakini perkataan Bapa dengan tegas kepada iblis. Ia berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Perenungannya buat kita adalah bahwa dalam keadaan kenyang atau lapar, kita perlu belajar dari cara hidup Yesus. Suatu teladan yang baik bagi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Meskipun dihimpit oleh rasa lapar, dirongrong oleh pemenuhan kebutuhan, Yesus tetap mempercayai dan memegang teguh perkataan Bapanya. Ia selalu mengutip dan berkata, ada tertulis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa lapar sebelum Allah turun tangan mengatasi dan menolong kita untuk keluar dari berbagai macam persoalan hidup yang kita alami. Seperti orang Israel yang dibiarkan lapar sebelum Tuhan memberi manna. Tuhan juga kadang-kadang mengizinkan kita mengalami rasa lapar untuk menguji sejauh mana keteguhan iman kita dalam kondisi apapun yang kita alami dan hadapi. Sampai seberapa jauh kita beriman kepadanya dalam segala situasi. Ketika kita dihimpit oleh rasa lapar, ataukah ketika kita ada dalam sukacita karena berbagai pemenuhan kebutuhan kita terpenuhi. Karena itu jemaat Tuhan, tunjukkanlah dan nyatakanlah kualitas iman kita dalam kondisi saat kenyang ataupun lapar. Dan dalam apapun itu, tetaplah nampakkan, tetaplah perlihatkan, tetaplah tunjukkan kualitas iman kita. Bahwa kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Tidak goyah, tidak bimbang, tidak goncang, tidak tergoda, dan tidak jatuh ke dalam pencobaan iblis. Ingat bahwa lapar jasmani hanya mengingatkan kerapuhan kita selaku manusia. Namun lapar rohani dan pemenuhannya mengingatkan kita akan kehidupan kekal yang sedang menanti kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita seimbangkan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita, tetapi juga untuk pemenuhan rohani kita. Sebab kita tidak selama-lamanya berada di dunia ini. Suatu waktu kita akan beralih ke kehidupan yang lain setelah kematian, dan di sanalah kehidupan kekal itu menanti. Apakah kita hidup kekal di neraka, ataukah kita hidup kekal dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika tema kita berkata saat ini bahwa lapar mengingatkan kerapuhan kita selaku manusia, ini adalah fakta yang mau mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kita juga penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kekal di mana saja kita berada. Oleh karena itu, marilah kita bijak menjalani kehidupan ini. Mari kita maknai siklus prapaskah ini dengan penghayatan akan fanahnya hidup di dunia dan betapa kekalnya hidup bersama Tuhan di sorga. Karena itu, penuhilah kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Milikilah kecintaan untuk selalu dekat dengan Tuhan di mana saja kapanpun, dalam kondisi apa saja, kenyang atau lapar, suka duka, berhasil gagal, dan dalam berbagai warna hidup yang kita alami dan jalani. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa terus-menerus menghayati betapa fananya hidup ini dan betapa penting dan kekalnya hidup bersama Tuhan di sorga. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebagai jawaban kita atas berita firman yang telah kita dengar saat ini, mari kita menyanyikan nyanyian rohani 131 bait pertama dan kedua. Engkau kuat dan
persekutuan dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saya menjemput jemaat berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kota khusus minggu ini akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Paskah Jemaat. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 132, bait pertama dan kedua, Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ungkapan syukur kami persembahkan ke hadapan kekudusan-Mu pada saat ini Tuhan. Untuk kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami semua, boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini.
Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bukan hanya kebutuhan jasmani saja yang penting bagi kami untuk dipenuhi, tetapi juga ketika kami memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rohani kami untuk kehidupan kekal nantinya bersama dengan Tuhan di sorga. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja yang kami hadapi. Kami menjadi saksi Kristus yang benar di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga di mana kami ada. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, untuk kami tekuni. Kami juga bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan izinkan kami terlibat di dalamnya. Kami bersyukur untuk setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah ya Tuhan, hari demi hari kami semakin tumbuh dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Kami percaya dengannya, kami benar-benar bisa menjadi garam dan terang di dunia di mana kami berada. Bukan hanya untuk hal-hal yang baik, kami juga bersyukur ketika Tuhan mengizinkan pergumulan dan persoalan hidup terjadi dalam hidup kami yang membuka mata hati kami untuk melihat bahwa cinta dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dalam berbagai situasi dan kondisi kami. Dengan segala persoalan yang kami hadapi, kami semakin berhikmat dan semakin bijak untuk menjalani dan mengisi hari-hari hidup selama masih ada di dunia ini. Bapa, kami pun bersyukur ketika Engkau mengizinkan kami terkadang ada dalam kelemahan, ada dalam kondisi sakit, agar kami tahu dan memahami betapa pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan dan tetap bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika lemah dan sakit, kami tahu Engkau mendampingi kami dan akan memulihkan kami apapun kondisi kehidupan kami. Bapa, Engkau mengenal seluruh jemaat-Mu yang tengah beribadah ini, rencana-rencana, kerja, pelayanan, kehidupan keluarga dan pribadi, semuanya kami serahkan padamu Tuhan, Tuhan yang memberkati. Kami selalu berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Beri hikmat buat mereka dalam pendidikan mereka saat ini. Dan juga untuk guru, dosen yang setia mengajar mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami selalu berdoa untuk daerah kami di mana kami berada, Indonesia yang kami cintai, termasuk pemerintah kami, Tuhan memberkati. Demikian juga ya Tuhan, untuk keberadaan Jemaat POG Sorowako, baik yang ada di Sorowako dan sekitarnya, ataupun yang tersebar di berbagai tempat di dalam dan luar negeri. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Buat yang sedang sakit, yang bergumul, yang berduka, yang bersyukur, yang berhari ulang tahun, Tuhan mendampingi hidup mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Ketika sakit, bergumul, berduka, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan. Ketika bersyukur, Tuhan akan menyempurnakan rasa syukur dan sukacita mereka. Ya Bapa di surga, untuk pelayanan selanjutnya di Gereja POG Sorowako ini Tuhan, semuanya kami bawa kepadamu. Berkati setiap pribadi yang dengan tulus dan rela hati selalu memberi diri untuk melayani Tuhan. Persembahan syukur kami berikan dalam kesempatan saat ini. Berkati ya Tuhan untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan.
Bapa, ini doa kami, ungkapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ia mengajar kami doa Bapa kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, menjelang akhir kebaktian ini, marilah kita berdiri dan bersama kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dari nyanyian Mazmur 118 bait pertama, Beri syukur dan puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di mana saja engkau berada. Jadikanlah firman Tuhan yang engkau dengar saat ini menjadi suluh dan pedoman hidupmu. Sebab bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang dan sampai selamanya. Amin. 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 Masih tetap berdiri, mari kita menyanyi dari Mazmur 118 baitnya yang ketiga. Baik taruh harap pada Tuhan dengan berlindung padanya, dan jangan harap pertolongan dan sokongan manusia, meskipun pada raja-raja kau taruh pengharapanmu, harapmu sia-sia saja, kebaikan Tuhanmu teguh. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.